Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata nama, sifat, dan kegunaan senyawa karbon. Senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya digolongkan yang pertama alkanol atau alkohol dengan gugus fungsi OH, alkoksi alkana dengan gugus fungsi O, alkanal atau aldehid dengan gugus fungsi C rangkap OH, alkanon atau keton dengan gugus fungsi C rangkap O, asam alkanoat dengan gugus fungsi C rangkap OOH, alkil alkanoat atau ester dengan gugus fungsi C rangkap OO. Yang dibahas yang pertama yaitu alkanol dengan sifat fisis cairan jernih, tak berwarna dan berbau khas. Alkohol suku tinggi atau polivalen memiliki titik-titik yang tinggi. Alkohol rantai pendek, mudah larut dalam air, bersifat polar dan mudah terbakar. Selanjutnya penggolongan alkohol berdasarkan letak gugus fungsi hidroksi atau OH terikat, yaitu alkohol primer, alkohol yang gugus fungsi OH-nya terikat pada atom C primer. Contoh CH3CH2OH, OH terikat di C primer. Alkohol sekunder jika OH terikat di C sekunder, seperti pada contoh 2-propanol. Alkohol tersier, alkohol yang gugus fungsi OH-nya terikat di atom C tersier, yaitu OH terikat di C yang mengikat 3 atom C lainnya. Berdasarkan jumlah gugus hidroksi atau OH digolongkan monovalen jika mengandung gugus fungsi 1 gugus fungsi OH, bivalen jika alkohol yang terikat sebanyak gugus fungsi OH terikat sebanyak 2, polivalen jika lebih dari 2 gugus OH. Tata nama alkohol, tata nama IUPAC. Aturannya sebagai berikut. Pemilihan rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus OH, penyebutan seperti alkana, namun alkana akhirannya A diganti dengan akhiran ol. Letak gugus OH dinyatakan dengan angka dan ditulis di depan. Berikutnya, menentukan kedudukan cabang atau alkil di atom C ke bila ada dan dinyatakan dengan angka. Contoh pada CH3CH2OH, OH baik ditaruh di kanan maupun kiri, posisi OH di C nomor 1, sehingga pada etanol tanpa diberi tulisan angka 1, karena sama baik dari kanan maupun kiri, jadi cukup etanol saja. Selanjutnya, trivial alkil alkohol. Nama alkil dari gugus yang mengikat gugus OH pada nama alkohol. Contoh CH3CH2OH. CH3CH2 merupakan etil, OH alkohol, sehingga namanya adalah etil alkohol. Contoh lain berdasarkan strukturnya, etanol tadi sudah dibahas. Selanjutnya C3H8O, OH terikat di C nomor 1, sehingga nama IUPAC-nya adalah 1-propanol. Nama trivialnya sini gugus propil, hingga namanya adalah propil alkohol. Struktur yang kedua, 2-propanol dengan nama lazim isopropil alkohol. Selanjutnya pada C4H10O, jika OH terikat di C nomor 1, maka namanya adalah 1-butanol. Alkilnya di sini adalah butil, sehingga namanya adalah butil alkohol. Jika OH terikat di C nomor 2, maka namanya adalah 2-butanol dengan nama trivial posisi OH di C sekunder, sehingga namanya adalah sekunder butil alkohol. Pada struktur yang ketiga, 2-metil 1-propanol, OH terikat di posisi alkil isobutil, sehingga nama trivialnya adalah isobutil alkohol. Struktur selanjutnya, OH terikat di C nomor 2 dan di nomor 2 juga ada metil, sehingga namanya adalah 2-metil 2-propanol dengan nama trivial yaitu tersier butil alkohol. Reaksi yang terjadi pada alkanol atau alkohol yang pertama, dengan logam aktif Na, Mg maupun K, maka terjadi reaksi substitusi
dengan rumus umum, dengan reaksi umum sebagai berikut. RuH plus M menjadi RuM plus setengah H2, artinya H digantikan oleh M. Contoh, metanol jika direaksikan dengan natrium, maka Na menggantikan H sehingga dihasilkan senyawa dengan nama natrium metanolat dan gas hidrogen. Selanjutnya, dengan HX, PX3, PX5, SOCl2, persamaan reaksi secara umumnya, RuH plus HX menjadi Rx plus H2O. RuH plus PX5 menjadi Rx plus PuX3 plus HX. RuH plus PX3 menjadi Rx plus H3PO3. Contoh, pada 2-metil-1-propanol, jika direaksikan dengan PBr3, maka UH digantikan oleh Br dari yang semula dengan nama 2-metil-1-propanol, setelah direaksikan menghasilkan 2-metil-1-bromopropana. Contoh reaksi lainnya, jika alkohol direaksikan dengan tionil klorida, diambil contoh di sini etanol, maka OH diganti oleh Cl sehingga menghasilkan kloroetana dan belerang dioksida serta air. Selanjutnya reaksi oksidasi pada alkohol. Alkohol primer yaitu jika alkohol dengan OH terikat pada atom C primer, maka jika dioksidasi dihasilkan aldehid. Oksidasi lanjut akan menghasilkan asam karboksilat atau alkanoat. Selanjutnya, jika alkohol sekunder dioksidasi, maka gugus OH akan berubah menjadi gugus keton. Namun kalau alkoholnya tersier tidak dapat dioksidasi. Selanjutnya dengan HCl menggunakan katalis ZnCl2 yang dikenal dengan reaksi Lucas. Maka terjadi substitusi OH oleh Cl hingga dihasilkan halualkana. Pada contoh ini etanol jika direaksikan dengan HCl menggunakan katalis ZnCl2, maka halualkana yang dihasilkan adalah kloroetana atau etil klorida. Selanjutnya, reaksi esterifikasi alkanol dengan asam alkanoat. Di sini terjadi reaksi substitusi juga, di mana H dari asam alkanoat akan berikatan dengan OH pada alkohol, sehingga dihasilkan H2O dan produk utamanya adalah alkil alkanoat. Kegunaan dari alkohol umumnya sebagai pelarut, bahan bakar, bahan antiseptik maupun bahan untuk pembuatan minuman keras yang biasanya menggunakan etanol. Selanjutnya, alkoksi alkana atau eter. Sifat khusus eter, cairan tak berwarna dan mudah menguap, mudah terbakar, titik didih lebih rendah dibandingkan alkohol pada jumlah C yang sama, sukar larut dalam air, bersifat nonpolar, dan merupakan zat yang bersifat racun. Tata nama eter. Berdasarkan nama alkana sesuai dengan tambahan awalan alkoksi. Rumus alkoksi dengan gugus alkil yang mengandung jumlah atom C sedikit. Kalau sama, maka kemungkinannya sama. Untuk contohnya, misalnya pada CH3OCH3, karena sama CH3 alkilnya, sehingga namanya adalah metoksimetana. Dengan menyebutkan dua gugus alkil atau gugus alkil diikuti dengan kata eter menjadi alkil-alkil eter. Bila kedua alkil sama, maka cukup diberi nama alkil eter. Contoh CH3CH3 hingga namanya adalah dimetil eter. Perhatikan tata nama eter. CH3OCH3 dengan nama eupek metoksimetana, nama lazimnya adalah dimetil eter. Pada contoh yang kedua, CH3CH2OCH3 alkilnya dengan jumlah yang berbeda, sehingga alkoksinya menggunakan alkil yang rantainya lebih pendek, yaitu metoksi. Nah, sehingga nama dari struktur yang kedua adalah metoksietana. Struktur
kemungkinan struktur yang dari C4H10O yaitu yang pertama CH3, CH2O, CH3, sehingga alkoksinya terikat di C nomor 1, sehingga penamaannya adalah 1-metoksipropana. Jika OCH3-nya terikat di C nomor 2, maka namanya adalah 2-metoksipropana dengan nama lazim isopropil metil ether. Selanjutnya 1-metoksibutana. Alkilnya ini ada butil, ada metil, maka yang didahulukan adalah butil dulu, baru metil. Selanjutnya C5H12O. Kemungkinannya ada 3, yang pertama adalah 1-metoksibutana, 2-metoksibutana, 1-metoksi-2-metilpropana. Dengan nama trivial untuk 1-metoksibutana yaitu butil metil ether. 2-metoksibutana nama alkilnya. Di sini ada isopropil metil ether. Nah, di sini iso butil metil ether. Tata nama ether untuk alkil yang rumit. Cara penamaannya yaitu rantai utama alkil dihitung mulai dari yang berikatan dengan gugus fungsi, cabang-cabang diberi nama seperti pada halnya pada alkana. Metoksi terikat di C nomor 2, sehingga namanya adalah 2-metoksi 3-etil 2,4-dimetil pentana dengan nama lazim atau trivial metil 2-etil 1,1,3-trimetil butil ether. Reaksi pada ether tidak bereaksi dengan logam Na maupun BF3. Dengan asam halida dengan jumlah terbatas, ROR aksen rusak X, maka terjadi substitusi dengan catatan R lebih panjang dari R aksen. Maka yang lebih panjang menghasilkan alkohol, alkil yang lebih pendek menghasilkan halualkana. Dengan asam halida berlebih, maka menghasilkan 2 halualkana. Reaksi dengan PCl5 terjadi reaksi substitusi menghasilkan 2 halualkana plus POCl3. Reaksi pembuatan ether, sintesis Williamson, contohnya metoksimetana dibuat dengan cara mereaksikan natrium metanolat dan etil klorida. Di sini natrium digantikan oleh gugus etil, Na berganti pasangan dengan ClF menghasilkan NaCl. Selanjutnya, pemanasan campuran alkohol dengan asam sulfat pekat pada suhu 140 derajat Celcius. Kegunaan ether sebagai bahan desinfektan, sebagai bahan pembius atau anestetik, pelarut sinyal karbon, dan untuk MTBE digunakan sebagai aditif untuk meningkatkan nilai oktan pada bensin. Materi aldehid dan keton. Yang pertama tentang aldehida atau alkanal. Sifat fisis aldehid atau alkanal. Alkanal suhu rendah berupa zat cair berbau tidak enak. Yang kedua, alkanal suhu tinggi berupa zat cair kental dan berbau enak. Senyawa aldehid dengan jumlah atom C rendah 1-5 atom C larut dalam air. Untuk jumlah C yang besar dari 5 atom C, sukar larut dalam air
titik didih aldehid lebih tinggi dibandingkan alkana, namun lebih rendah dari alkohol dengan jumlah atom C yang sama. Tata nama alkanal atau aldehid. Tata nama IUPAC, aturannya pemilihan rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus CHO, penyebutan alkana, akhiran A diganti akhiran al. Letak gugus CHO dinyatakan dengan angka dan selalu berada pada atom C nomor 1. Sehingga untuk C nomor 1 tanpa diberi nomor. Atom C yang berada di samping atom C nomor 1 diberi nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh pada etanol tanpa pemberian nomor karena hanya ada satu atom C saja yang terikat pada gugus fungsi, sehingga namanya cukup etanol. Tata nama trivial berdasarkan turunan asam, akhiran A diganti dengan akhiran aldehida dengan jumlah C2 sehingga namanya adalah asetaldehida. Tata nama alkanal atau aldehid ditinjau dari strukturnya. C3COH namanya etanol dengan nama trivial yaitu asetaldehid. Jika jumlah C-nya 3 adalah propanol, maka nama trivialnya adalah propionaldehid. Jumlah C4 butanol, nama trivialnya adalah butiraldehid. Nah, saat ada cabang, maka diberi nomor untuk nama IUPAC-nya. 1, 2, di nomor 2 ada metil, sehingga nama struktur tersebut namanya adalah 2-metil propanol. Pada nama lazim, penomoran angka digantikan dengan menggunakan simbol alfa pada C nomor 2, sehingga pada struktur ini namanya adalah alfa-metil propionaldehid. C5H10O. Dengan struktur lurus seperti ini, maka namanya adalah pentanal dengan nama lazimnya adalah valeraldehid. Struktur yang kedua ada metil di nomor 2 sehingga namanya adalah 2-metil butanal dengan nama lazim alfa-metil butiraldehid. Jika posisi CH3 atau metilnya di nomor 3, maka nama IUPAC-nya adalah 3-metil butanal. Namun untuk nama lazimnya, posisi C nomor 3 digantikan oleh beta, sehingga nama struktur ini adalah beta-metil butiraldehid. Struktur berikutnya, di nomor 2 ada metil sebanyak 2, sehingga nama IUPAC-nya adalah 2,2-dimetil propanal. Karena C nomor 2 yang mengandung alkil CH3, maka angka 2 digantikan alfa pada nama lazim, sehingga namanya adalah alfa, dimetil propionaldehid. Reaksi pada aldehid. Reaksi adisi. Aldehida bereaksi dengan hidrogen membentuk alkohol primer. Contohnya adalah etanol atau asetaldehid. Jika direaksikan dengan hidrogen menggunakan katalis platina, maka menghasilkan etil alkohol yang merupakan alkohol primer. Selanjutnya, jika aldehid bereaksi dengan HCN, maka menghasilkan alkoholonitrit. Contoh, etanol dengan HCN, maka dihasilkan 2-hidroksipropanoNitrit. Reaksi oksidasi dari aldehid atau asetaldehid akan dihasilkan asam alkanoat. Asetaldehid berarti jumlah C-nya 2, sehingga yang dihasilkan adalah asam asetat atau asam etanoat. Selanjutnya, reaksi reduksi. Aldehida mereduksi larutan Fehling membentuk endapan merah bata Cu2O. Dengan contoh reaksi sederhana sebagai berikut. CH3C rangkap OH, asetaldehid atau etanol, jika direaksikan dengan Fehling, di sini dituliskan Cu2+ atau boleh juga menggunakan CuO, menghasilkan asetaldehid, menghasilkan asam asetat dan endapan merah bata. Selanjutnya, aldehida mereduksi larutan perak amonia, larutan AgNO3 dalam larutan NH3+B. Asetaldehid jika
dengan Ag+, maka menghasilkan asam asetat. Jadi di sini sama, yaitu dihasilkan asam asetat, namun bedanya adalah hasil samping, yaitu menghasilkan cermin perak atau endapan perak. Kegunaan aldehid, formaldehid dikenal dengan formalin untuk mengawetkan benda-benda anatomi dan mayat. Formaldehid digunakan sebagai bahan pembuat plastik dan zat warna. Etanol juga sering digunakan sebagai bahan untuk karet. Selanjutnya, pada alkanon atau keton. Sifat fisis keton berupa zat cair yang tidak berwarna dan berbau menyengat pada suhu rendah, mudah larut dalam air pada suhu rendah, berupa zat padat pada suhu tinggi, memiliki titik-titik yang relatif tinggi. Tata nama keton, tata nama IUPAC, pemilihan rantai atom terpanjang yang mengandung gugus CO, penyebutan seperti alkana, namun akhiran A diganti akhiran on. Pada rantai utama diberi nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya mulai dari atom C ujung yang terdekat dengan gugus karbonil atau CO. Jika jumlah atom C rantai utama terikat pada gugus karbonil sama panjang, maka atom C dimulai dari atom C yang ujungnya mempunyai cabang lebih banyak. Contoh pada struktur berikut, CH3COCH3, jumlah C alkil yang diikat pada C yang berikatan rangkap O, jumlah C alkilnya adalah sama, yaitu CH3CH3, sehingga namanya cukup propanon saja. Nama trivial atau keton, alkil keton. Penyebutan alkil berdasarkan urutan abjad. Pada contoh ini metilnya ada 2 sehingga namanya adalah dimetil keton. Struktur yang lainnya C3H6O dengan struktur CH3COCH3, 2 propanon atau cukup menuliskan propanon saja karena kemungkinan C rangkap O selalu di nomor 2 pada propanon. Yang dikenal dengan aseton dengan nama trivial yaitu dimetil keton. Selanjutnya C4H8O hanya satu kemungkinan yaitu dengan nama IUPAC 2 butanon. Karena C terletak pada gugus fungsi terletak pada C nomor 2. Untuk nama trivial ada alkil, etil, dan metil. Maka yang didahulukan adalah urutan abjad yaitu etil, metil, keton. Selanjutnya C5H10O ada 3 struktur. Yang pertama yaitu gugus fungsi C rangkap O ada di C nomor 2 sehingga nama IUPAC-nya adalah 2 pentanon. Untuk trivialnya alkilnya metil dan propil. Maka urutan abjadnya yang disebutkan dulu adalah metil, propil, keton. Selanjutnya 3 pentanon. Ada etil sebanyak 2 sehingga nama trivialnya adalah dietil keton. Struktur selanjutnya, pada struktur ini rantai terpanjangnya ada 4, maka yang didahulukan adalah yang paling dekat dengan gugus fungsi, sehingga penomoran dari kiri 1, 2, 3, 4. Pada C nomor 2 ada gugus fungsi C rangkap O, C nomor 3 ada metil, sehingga nama IUPAC-nya adalah 3 metil 2 butanon. Sedangkan nama trivialnya ada metil, ada isopropil, maka yang didahulukan adalah isopropil metil keton. Reaksi pada keton, reaksi adisi dengan hidrogen, keton bereaksi dengan hidrogen dan logam nikel atau platina sebagai katalis menghasilkan alkohol sekunder. Contoh, dimetil keton atau propanon jika direduksi menggunakan hidrogen, menggunakan katalis Ni atau PT, maka menghasilkan alkohol sekunder dengan nama 2-propanol. Menggunakan presifenling dan perak amoniakal, keton tidak dapat bereaksi karena tidak mempunyai daya untuk mereduksi presifenling maupun tolan. Kenapa? Karena pada keton tidak terdapat atom H yang terikat langsung pada gugus karbonil. Kegunaan keton umumnya sebagai pelarut, contoh aseton sebagai pelarut cat kuku, propanon juga sebagai pelarut pada pembuatan lilin dan plastik, propanon sebagai bahan baku pembuatan perspek atau plastik termoplas, butanon sebagai pelarut senyawa organik dalam proses industri.
Selanjutnya, asam karboksilat atau asam alkanoat. Sifat fisik dari asam alkanoat. Asam alkanoat suhu rendah larut dalam air, memiliki titik tinggi karena memiliki ikatan hidrogen. Asam alkanoat suhu rendah mudah menguap dan berbau tajam. Semakin banyak jumlah atom C karbonnya, makin sukar menguap. Tata nama asam alkanoat. Tata nama IUPAC, pemilihan rantai atom C terpanjang mengandung gugus CHO. Penyebutan alkana, akhiran A diganti akhiran OAT dan ditambah dengan awalan asam. Letak gugus COOH dinyatakan dengan angka dan selalu diberi nomor 1. Atom C yang berada di samping atom C nomor 1 diberi nomor 2, 3, 4, dan selanjutnya. Contoh pada CH3COH, namanya adalah asam etanoat karena jumlah C-nya ada 2, tanpa beri nomor karena C sampingnya hanya 1. Nama trivial, nama yang menggunakan asal dari asam karboksilat tersebut. Contoh CH3COOH. Nah, di sini jumlah C-nya 2, maka nama trivialnya adalah asam asetat. Oke, contoh yang lainnya. Jika jumlah C-nya 1, maka asam metanoat dengan nama lazim asam format. C-nya 2, asam etanoat dengan nama lazim asam asetat. CH3CH2COOH, jumlah C-nya 3 berarti asam propanoat. Nama trivialnya asam propionat. Kalau C-nya 4, asam butanoat, maka nama lazimnya adalah asam butirat. Pada contoh berikutnya, jumlah C induknya ada 3, di nomor 2 ada metil, sehingga namanya adalah asam 2-metil propanoat. Sedangkan nama lazimnya C nomor 2 diberi simbol alfa, sehingga namanya adalah asam alfa-metil propionat. Jika jumlah C-nya 5, asam pentanoat, maka nama lazimnya adalah asam valerat. Jika ada cabang, berarti tinggal beri nomor asam 2-metil butanoat atau asam alfa-metil butirat. Oke, berikutnya asam 3-metil butanoat. Karena di posisi nomor 3, maka simbol yang digunakan adalah beta untuk nama lazimnya, sehingga namanya adalah asam beta-metil butirat. Struktur yang terakhir di sini ada di C nomor 2 ada CH3 sebanyak 2, sehingga namanya adalah asam 22-dimetil propanoat atau nama lazimnya adalah asam beta-beta-dimetil propionat. Reaksi pada asam alkanoat. Yang pertama yaitu reaksi esterifikasi. Reaksi asam alkanoat dengan alkohol dalam suasana asam. Terjadi reaksi substitusi dengan reaksi umum sebagai berikut. RCH2OH plus R aksen COOH menjadi R aksen COO CH2R dan plus H2O, ini hasil sampingnya. Selanjutnya reaksi neutralisasi RC rangkap OOH asam alkanoat dengan basa kuat NaOH menghasilkan dengan reaksi substitusi maka menghasilkan RC rangkap OONA, H digantikan oleh Na dan plus air sebagai hasil samping. Selanjutnya reaksi substitusi OH pada asam alkanoat oleh klorin dari BC5 dan SuCl2. Pada contoh ini saya berikan contoh pada reaksinya dengan thionyl klorida atau SuCl2. OH digantikan oleh Cl sehingga dihasilkan RCOCl plus SO2 plus HCl. Reaksi reduksi asam alkanoat dengan reaksi LiAlH4 dalam etoksietana menghasilkan alkohol primer plus air sebagai hasil samping. Kegunaan asam karboksilat. Yang pertama menggumbalkan getah karet yaitu oleh asam format atau asam metanoat. Asam asetat umumnya sebagai juga makanan. Bahan utama polivinil asetat. Contohnya asam asetat. Asam karboksilat rantai panjang seperti
asam palmitat untuk membuat garam palmitat. Selanjutnya alkil alkanoat atau ester. Sifat fisik ester. Ester suhu rendah berupa cairan, berbau sedap atau harum. Semakin banyak atom karbonnya, makin tinggi titik-titiknya. Ester suhu tinggi sukar larut dalam air. Tata nama alkil alkanoat atau ester. Menyebut nama alkil diikuti nama gugus karboksilatnya. Contoh, CH3 C rangkap O, OCH2 CH3. Alkilnya di sini ada CH2 CH3 dengan nama etil. Alkanoatnya CH3 C rangkap OO, sehingga namanya adalah etil etanoat. Nama detailnya etil asetat. Pada struktur yang kedua, ini alkilnya adalah metil, ini C-nya 1, berarti metanoat. Sehingga gabungannya adalah metil metanoat atau metil format, nama trivialnya. Tata nama struktur alkil alkanoat yang lain. Ini metil metanoat, berarti nama trivialnya adalah metil format. Etil metanoat, nama trivialnya etil format. Metil etanoat, nama trivialnya adalah metil asetat. Ini propil metanoat, berarti propil format. Selanjutnya, jika di sini etil metanoat, ini etil format, ini metil, ini asetat atau metil etanoat, ini propil metanoat atau propil format. Ini isopropil metanoat, berarti isopropil format. Ini etil etanoat, berarti etil asetat. Ini metil, ini propanoat, berarti metil propanoat atau nama lainnya adalah metil propionat. Reaksi yang terjadi pada alkil alkanoat atau ester. Reaksi hidrolisis, penyabunan atau saponifikasi. Ester dapat dihidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol dalam larutan basa kuat encer. Nah, di sini ester atau alkil alkanoat dengan dihidrolisis menggunakan air dalam larutan basa kuat encer, NaOH misalnya, maka yang terjadi adalah alkil alkanoat berubah menjadi asam alkanoat plus ini reaksi substitusi, jadi reaktan O R C rangkap O reaktan plus H2O. Nah, ini R aksen O misalnya dengan KUH, berarti ini dengan R aksen OK. Reaksi pembuatan ester atau esterifikasi. Alkohol dengan asam karboksilat menghasilkan ester. Kegunaan ester, zat cita rasa atau zat pemberi aroma. Contohnya etil asetat yang berbau pisang, amil asetat berbau buah nanas. Contoh lainnya, minyak atau lemak cair biasanya digunakan untuk membuat sabun. Misal natrium palmitat, natrium stearat, kalium palmitat, kalium stearat.